Hai guys, kembali lagi sama saya Edo Yunan. Hari ini kita lagi mau trip ke Bogor. Di Bogor ini saya mau nemuin teman saya namanya Ko Stanley. Dia salah satu breeder ular, ball python, retic, dan juga importir juga. Nah, kita mau room tour dikit-dikit di rumahnya sambil ngobrol-ngobrol di rumahnya mengenai reptiles. Ikutin terus ya guys. Halo, kembali lagi sama saya Edo Yunan. Nah, kita sekarang udah ditemenin sama Ko Stanley sama Ko Michael. Nah, hari ini kita lagi mau bahas tentang ball python. Mau bahas apa nih, Ko? Breedingnya? Cara breeding, kondisi keadaan ball python yang terjadinya sekarang. Oke. Kemudian kita mulai ngebahas pentingnya jantan dalam breeding. Pentingnya jantan dalam breeding ya, Ko ya? Ya, karena yang kita lihat terakhir-terakhir ini terjadinya stigma yang namanya jantan itu kelihatan nggak seberapa dibutuhkan dibandingkan betina. Agak dianggap remeh gitu ya, Ko? Sedangkan kalau di dalam breeding, setahu saya dalam pengalaman yang kita pernah ngelakuin, yang namanya breeding, kadang-kadang kita yang namanya pairing satu jantan satu betina itu juga belum tentu bisa jadi. Ya kan? Bahkan kita harus menyiapkan satu backup jantan lagi untuk si betina ini supaya jangan sampai gagal. Betul. Nah, cuman terjadi beberapa stigma yang ada di Indo yang kita lihat malah jantan ini kurang di-appreciate. Kurang dihargai. Kurang dihargai. Setuju nggak? Iya. Gitu. Nah, ini kebetulan Ko Michael. Ko Michael nih ya? Ya kalau buat orang yang udah punya pengalaman breeding lah, ya gua sih punya pengalaman breeding ya, walaupun pernah beberapa clutch lah berhasil, tapi nggak bisa ngomong sukses lah. Dulu ya, kadang buat 1:1 aja susah. 1:1? 1:1 aja susah. Karena nanti tergantung seberapa gede juga sih ya jantannya ya. Tapi kalau orang ngomong bisa 1:3 atau 1:4, itu nggak mungkin lah, mustahil, bullshit lah. Tapi kalau 1:2 mungkin, itu pun aja harus jantannya gede, harus kerja keras banget tuh. Kempot. 1:1. Kita kadang mau bikin ya, kita udah siapin nih, female-nya ini, male-nya ini. Kita pengen bikin sesuatu tuh. Kadang tuh nggak mau ngelok, kadang ngelok nggak jadi-jadi. Nah itu kalau kita cuma siapin satu aja, buang waktu. Udah nggak jadi, buang waktu. Lu harus cari male lagi yang baru. Nah itu aja 1:1 aja sulit gitu. Jadi buat orang yang kayak 1:4, ya lu cobain dulu deh. Lu cobain dulu, kalau lu bisa, lu kasih tahu gua. Pasti banyak wasting time-nya ya? Pasti. Belum karena ketabrak shading. Ketabrak shading, apa segala macem. Kalau emang lu baru mau belajar breeding, terus lu mau ambil female dulu, nah itu bener. Lu siapin female dulu, nanti male-nya setahun atau setahun setengah kemudian. Karena kan kalau usia male untuk breeding kan setahun udah bisa, atau minimal 500 gram udah bisa. Tapi kalau female kan minimal 1.500 atau 2,5 tahun. Jadi lu boleh kumpulin female dulu, lu gedein, baru lu cari male-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya 1:4, 1:3 itu omong kosong lah. Itu berarti dia belum punya pengalaman. Cuman denger doang aja kabar angin begini, udah asal ngecap. Gitu lah. Nah, stigma yang seperti inilah yang kadang-kadang terjadi di kita. Akhirnya banyak beberapa male yang sebetulnya penting menurut saya untuk di dunia breeding. Akhirnya harga pun akhirnya hancur. Harga hancur, akhirnya kadang-kadang ada masuk di dalam satu forum yang akhirnya mereka harus dengan cara lelang seperti itu, dan akhirnya tanpa sadar kita melihat sekarang yang terjadi, female harganya bisa tinggi sekali, sedangkan male harganya bisa murah. Jauh banget ya, Ko ya? Jauh banget murah.
Nah, kalau kita lihat beberapa yang lebih baik, yang lebih hebat daripada kita ambil contoh beberapa banyak YouTube yang dibuat oleh orang-orang Amerika lah ya. Di situ kita lihat mereka punya female satu, itu pun yang mereka hajar itu pakai dengan 2 female. 2 male maksud saya. Nah, 2 male-nya itu ya mungkin ya karena dia harus dari visual female-nya, terus juga jantannya belum ada, jadi dia juga harus buatkan head-nya dulu. Jadi di situ sebetulnya pentingnya jantan itu seperti itu. Benar. Biar project kita nggak keganggu juga maksudnya. Kalau ada backup plan ya. Betul. Nah, jadi sebetulnya dalam hal-hal seperti ini harus menjadi satu perhatian buat kita bahwa jantan itu juga sangat penting. Megang peranan. Karena orang-orang sekarang jantan ya benar kayak yang tadi Bro Michael bilang, ya 1:3 bisa, 1:4 bisa, ntar dilihat ntar. Nah, padahal kita harus tunggu season itu 1 tahun lagi kan. Emang kalau rata-rata kalau jantan emang harganya lebih murah daripada female. Tapi berapa case tertentu untuk morph apalagi yang morph baru ya, high end, male lebih mahal justru. Betul. Malah male-nya yang disimpan. Benar. Karena kan male usia 1 tahun udah bisa kawin. Betul. Bisa, apalagi kalau yang morph baru ya high end ya. Yang kayak gitu pasti lebih mahal karena setahun dia udah bisa campur ke female gitu. Dibandingin dia punya female-nya harus nunggu 2,5 tahun sampai 3 tahun gitu. Justru male-nya yang paling penting. Kalau udah punya pengalaman pasti ngerti deh. Iya, iya. Kalau di luar apakah juga harga male juga sama kayak di Indo? Di luar mah harganya tinggi, malah tahun ini aja harga BP itu naik. Oh, naik ya? 100 sampai $200. Naik. Naik di sana demand-nya bagus banget, di sini aja kebiasaan. Kebiasaan. Kalau udah turun, kalau udah harga segitu, taunya harga segitu gitu. Terimanya cuma turun, nggak terima naik. Iya, terimanya turun. Kalau naik itu udah nggak bisa, gitu. Maka dalam hal ini seharusnya kita udah mulai, kalau yang namanya breeding ya, male itu sangat dibutuhkan dan sangat penting karena benar tetap dalam satu female ini kadang-kadang belum tentu ngelok dengan male yang lain. Betul. Belum juga nanti yang satu nanti betinanya shading, sedangkan male-nya sudah dalam keadaan birahi, akhirnya si female nggak nerima gitu. Nanti juga kadang-kadang juga ada yang male-nya yang birahi, male-nya yang shading, female-nya yang mau nerima. Nah, maka dari itu semua hal kayak gini backup Harus plan di-prepare untuk ya. 2 jantan itu wajib sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita main project ya. Iya. Iya. Nah, kita bisa asal-asalan tuh ntar. Betul. Kalau emang ini male-nya nggak mau kawin atau male-nya lagi shading, kita bisa asal comot asal jantan yang mana kita tancepin ya. Tapi kan jadi project keganggu. Betul. Kalau ada pedagang yang biasanya bisa ngomong 1:4, 1:3, itu calo itu. Salah ya. Calo pasti. Karena dia lagi banyak stok betina. Ah, iya betul. Ya di sini ya gitulah. Maunya betina. Sampai sekarang breeder di Amerika aja bikin rules. Untuk pengambilan female 2 atau 3 minimal ada 1 jantan. Lo nggak bisa ngambil female lagi. Karena di sana kalau kita ambilin female kirim semua, di sana sisanya jantan. Jantan. Nggak bisa lah. Iya, iya. Malah untuk case tertentu ya, kayak Desert Ghost kan di luar banyak, tapi yang dijual di market tuh masih jarang tuh. Itu mereka kalau jual yang visual, itu jualnya pair. Oh, Jadi lu harus ngambilnya sepasang, Harus 1 banding komit 1. ya, harus satu Harus pair 1 ya? banding 1. Lu nggak boleh ambil female-nya doang. oke. Karena kalau lu ambil female-nya doang, nanti male-nya Ikut siapa? gue siapa? Iya, nggak ketemu gitu. Jadi jantan harus di-prepare secara matang ya. Harus juga, Kalau kita benar, penting. mau breeding ya. Nah, kalau untuk soal marketnya untuk ball python di Indo ini gimana kok ngelihatnya kok? Untuk ke depan apakah potensinya masih oke? Cara jualnya yang bagus gimana? Karena kan kadang banyak teman-teman yang udah breeding tapi susah jual dan akhirnya mungkin harus dilelang, harus apa. Nah, strateginya gimana kalau kita udah habis panen punya banyak anakan gitu, jadi bagusnya gimana? Kalau di sini tuh kebanyakan yang laku kan female. Ya itu benar, problemnya di situ. Nah, nanti sisanya male nggak laku, akhirnya Lelang. dilelang. Itu yang bikin rusak harga. Pasti. Dari dulu mah gue nggak suka namanya lelang. Di Amerika nggak ada lelang.
Kalau lu mau bikin ide untuk buang barang lu yang pintar, ya udah lu harus ambil sepasang. Iya. Atau misalnya 2 betina satu male, jangan lu lelang gitu. Lu lelang lu ngancurin barang lu sendiri gitu, ngancurin pasar gitu. Orang sini kan yang nggak tahu ya, tipikalnya maunya yang paling murah. Mungkin semua orang juga begitu gitu. Tapi untuk menjaga, kalau lu kan udah kecemplung di dunia bisnis ini misalnya gitu kan, lu juga harus saling menjaga. Jangan lu maunya jual doang dapat untung gitu. Lu harus juga jaga marketnya, harga pasarnya gitu. Biar jangka panjangnya aman ya. Jangka panjangnya aman gitu. Jangan gara-gara lu merugikan juga orang yang lain. Minimal nggak menyinggung orang lain yang kebetulan tuh juga mempunyai proyek yang sama. Iya. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya si A menyetak satu mob, B kebetulan juga menyetak dengan mob yang sama. Betul. Sedangkan A ini akhirnya mungkin dalam satu circumstances dia membutuhkan uang atau apa, dia harus lelang. Daripada ketimbang lelang, mendingan bilang diskon aja. Iya. Saya rasa itu lebih bijak. Benar. Bener nggak? Jadi diskon, setelah diskon, tapi nanti setelah itu dia balik lagi ke harga normal. Benar. Karena jadi kesannya kalau kita diskon itu kan kita dealnya persen to persen ya. Betul. Jadi Ya, nggak betul. terpublish gitu ya, maksudnya tidak terpublish, harga itu nggak tidak terpublish. menjadikan satu Patokan, patokan, ya betul. kan? Nah, sementara di Indo ini kebanyakan harga yang terjadi di satu forum lelangan itu akhirnya menjadi satu patokan. Itu juga satu saat akan jadi dilema buat orang-orang breeder. Iya. Ya Takutnya kan? jadi udah tinggal harga udah tinggal segini. Betul sekali. Nah, plus kita juga mesti tahu ada beberapa banyak case orang banyak menganjurkan, oke, you beli ini. Dengan iming-iming bisa dijual harga 40, 50, 60 juta sekian, 100 juta pun juga diucapkan. Saya tanya, siapa yang beli? Iya. Gitu aja. Siapa yang beli? Kebanyakan breeder yang kita bilang secara ininya punya ini apa, dia punya capable untuk import, dia juga bisa ngambil import. Iya. Dia nggak butuh. Betul nggak? Dia nggak butuh untuk beli yang CB. Iya. Ya kan? Jiwa kompetitifnya ada, ya mendingan dia ngambil yang mobnya lebih tinggi, dia ambil lagi sendiri. Nah, sekarang jadi masalah nanti ke depannya setelah masuk dengan BP-BP yang luar biasa bagusnya ini mob, jualnya kemana? Karena kita agak susah kalau buang balik ke Amerika lagi kan. Iya, Amerika nggak mungkin beli. Iya. Asia Betul kok? nggak? Asia masih bisa. Masih Tapi ada kemungkinan. Siapa yang bisa jual? Untuk sementara ini memang ada 1, 2, 3 breeder yang sudah bisa jual ke luar negeri. Itu aman buat mereka. Nah, tapi kalau untuk breeder-breeder lain yang mencoba peruntungan, kemudian akhirnya beli dengan ball python yang mahal, akhirnya setelah dia netas, dia ini stuck, nggak bisa dijual. Yang terjadi apa? Kembali lagi. Lelang lagi. Lelang lagi. Ya, itu dilemanya kok ya. Itu dilemanya. Maka dalam hal ini coba kalau bisa nanti dibuatkan satu forum yang solid, yang Nah, ini bagus nih clean. solusi nih. Ya, yang clean menurut saya, yang benar-benar punya standar, nggak jual sembarangan, yang sampai akhirnya kita sendiri dilirik sama luar negeri. Ya tapi ya nggak perlu muluk-muluk lah. Nah, mungkin kita ke Amerika ya kan. Tapi kan minimal negara tetangga bisa ngelirik. Oh oke, sementara di Amerika harganya sekian, sedangkan di Indo dengan mob yang hampir sama, yang ingin mendekati bisa lebih murah. Itu otomatis kita dipilih. Benar. Betul nggak? Karena kita kan mungkin secara jarak lebih dekat. Betul. Pengiriman lebih murah. Tapi tetap aja intinya ekspor. Ekspor, ya. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya hal ini nggak dipikirkan, cuman hanya dipikirkan, oke, dibicarakan untungnya terus. Yang namanya seller pasti ngomongnya yang bagus-bagus. Benar. Nanti Nggak setelah cari- bayarnya breeding, Setelah bayar bingung breeding, buang. bingung. Seller nggak mungkin kan buyback Iya. lagi, ya kan? Bisa buyback, tapi harganya ditekan habis-habisan. Iya. Bener nggak? Benar, benar. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti tolong setiap semua breeder coba dipikirkan ini semua. Bikin satu badan, terus juga ada satu ini lagi, ada satu Wadah lah ya. wadah yang bisa menerima perizinan untuk ekspor, ngebantu juga. Nah, ini nggak gampang untuk dibuat. Kompak yang penting. Ya karena harus bareng-bareng. Ya, Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin bisa kok ya. betul. Kompak, satu bendera, nggak saling menjatuhkan, nggak saling menjelekan, yang seperti terjadi saat-saat ini ya, sorry, gitu. Nah, kalau yang ini misalnya sudah bisa terjadi, ya minimal yang punya satu visi, satu misi ini kita berkumpul. Gitu. Entah itu wadahnya website atau lebih Website modern atau lagi apapun. apps ya, aplikasi. Iya, betul. Nah, nanti kalau ini sudah bisa dibuat, kita kasih contoh yang baik, terus akhirnya bisa ini,
Nah itu bisa maju. Bisa maju ya. Sama Sangat harga bisa lebih konsisten ya. Sangat bisa. Bahkan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Oke. Karena jujur aja, iklim di Indo itu sangat baik untuk jenis solar Titan. Lebih cocok. Sangat cocok. Gitu. Sedangkan di luar negeri yang 4 musim aja setengah mati mereka ngurusnya. Untuk humidity apa segala macam mereka perlu. Di Indonesia nggak perlu repot-repot kok. Dia aja yang ribet bisa maju ya. Iya. Apalagi kita yang udah cuma 2 musim. Sedangkan di sana harga crown single crown aja itu masih di atas kalau kita push Indonesia 2-3 juta. Bahkan bisa sampai 5 juta kalau kita lihat di kursi di Indonesia. Tapi kalau di kita harga single crown jantan itu udah nggak ada harganya. Tapi kalau female memang lah kita akui itu luar biasa. Maka banyak yang beberapa breeder begitu lahir popping shit male. Female. Jadi begitu dapat male lemes. Padahal pada waktu dia netes itu kan satu euforia seharusnya. Iya. Kita mesti seneng atau apa gitu kan. Kan yang seru kan kita waktu gunting telur ya. Iya, begitu dapat visual, wah ini dia. Tapi ya kalau kita main ngomong high mob terjadi akhirnya dapat mob yang bagus, dapat jantan kita breeder untung. Untung banget gitu. Berarti jantan ini kalau mobnya nggak keren sekalian, dia kurang dihargain ya, Go ya? Iya. Jadi maksudnya, jadi sekarang kalau mau breeder, mainlah yang high end. High end, Yes. betul. Jangan dicek-cek. Ya nggak perlu banyak gitu. Iya, Nggak iya. perlu banyak, tapi ya minimal tahu apa yang pasar butuhkan, yang ini butuhkan gitu. Jadi ya intinya mulailah dari sesuatu yang kecil dulu, tapi bisa saling ngehargain, nggak saling menjatuhkan. Jadi nggak segampang ini sebetulnya. Kita juga kasih tahu ke beberapa orang bahwa dunia breeding memang kedepannya masih bagus, nggak ada jeleknya. Yang namanya usaha tidak akan mengkhianatin hasil ya gitu. Tapi kalau yang namanya kompetisinya dengan cara yang sehat, pasti semuanya bagus. Happy ending lah, Go ya. Happy ending. Semua senyum ya. Iya, Benar. gitu. Ya intinya mah breeding harus sabar, fokus. Jangan cuman buat ngejar cuan. Iya. Ya. Semua emang ujung-ujungnya Ujungnya untuk cuan. cuan. Tapi kalau terlalu fokus sama cuannya, justru malah bakalan cepet kecewa gitu, malah cepet nyerah. Iya, benar. Karena kalau yang kita lihat di video-video ya manisnya doang tuh, wah jadi. Tapi kenyataannya mah yang nggak ditampilin sama orang-orang mah, ntar ada telur selak lah, Iya. pas keluar cacat lah, kebelit tali pusar lah. Ya yang udah pernah nge-breeding mah pasti tahu lah. Kita harus jaga, Pahitnya gitu harus ya. jaga indukan biar nggak ngedrop. Nah, bener. Suhunya harus benar. Betul. Banyak lah tantangannya ya. Banyak. Ya yang mungkin bagi orang-orang yang baru main, ya dengernya yang enak-enaknya aja gitu. Tapi Siap. pas realitanya mah pas udah dijalanin mah pahitnya juga banyak. Oke, nah ini berarti teman-teman kita dapat masukan-masukan dari 2 senior ini, masukan-masukan yang positif ya, ada edukasinya juga. Jadi mudah-mudahan nih kita ngobrol-ngobrol ini bermanfaat semua. Nanti habis ini saya sama Ko Stanley sama Ko Michael mau jalan-jalan lihat-lihat kandang. See you next episode ya. Dadah.